Selamat pagi pendengar setia. Kali ini, mari kita membahas sebuah realitas yang seringkali menghampiri kita di tengah gemerlapnya ibu kota Indonesia, Jakarta. Setiap pagi dan sore, jalan-jalan utama di Jakarta dipenuhi oleh antrian kendaraan yang tak kunjung reda. Benar, kita berbicara tentang kemacetan lalu lintas. Kemacetan bukanlah hal baru bagi warga Jakarta. Melibatkan jutaan kendaraan setiap hari, kemacetan telah menjadi sebuah tantangan besar bagi mobilitas dan kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan populasi yang terus berkembang telah membuat kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama. Tetapi, sayangnya, hal ini juga menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Apa sebenarnya penyebab dari kemacetan ini? Dari sini kami akan memberikan Anda cuplikan beberapa wawancara kami, yang dimana para pekerja yang khususnya di daerah ibu kota Jakarta, mereka lebih memilih memakai kendaraan pribadinya dibandingkan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Sangat bermacam-macam pendapatnya, ada yang ingin jam kantor menjadi WFH kembali seperti zaman COVID-19 dan juga ada yang ingin jalan diperlebar. Ini dia cuplikannya. Selamat siang, saya Andrean dari kampus Paramadina. Kami ingin sedikit bertanya tentang kemacetan Jakarta. Bagaimana menurut tanggapan Mas mengenai soal pertumbuhan angka pengendara bermotor yang semakin bertambah dan sekarang kemacetan di Jakarta makin lama makin tidak terduga? Karena sekarang bisnisnya kan lagi kayak lepas dari pandemi gitu ya, Iya. otomatis dengan keadaan kerjaan kantor juga makin pada ke kantor semua kan, kayak gitu. Jadinya ya semakin padat juga. Jadi kayak ditambah lagi sekarang pengguna kendaraan udah makin banyak kan, Betul, sedangkan jalannya segitu-gitu aja, benar. makin padat aja sih. Iya betul. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Mas. Apakah Masnya juga salah satu pengendara motor? Iya. Nah, menurut Mas sendiri, Mas pakai motor itu udah terjamin terhindar dari macet gak sih? Enggak juga sih, kalau justru karena pakai motor jatuhnya nggak lebih baik daripada naik kereta. Iya. Kebetulan kan saya dari Depok, jadi kalau misalkan waktu tempuh untuk sampai ke sini itu kalau tanpa kemacetan sih lebih Cepat. singkat ya, lebih singkat sekitar 30 sampai 40 menitan udah sampai. Sedangkan kalau dengan keadaan macet, misalkan saya masuk pagi nih, keadaan hari normal kerja, itu bisa nyampe 2 jam lebih. Nah, sampai 2 jam kan berarti ya. Nah, menurut Mas juga nih, kalau misalnya kita makin infrastruktur nih, kayak seperti bis, kereta, atau angkutan umum yang lainnya. Nah, menurut Mas itu udah apa ya, maksud saya udah efektif belum sih digunakan secara real time? Kalau menurut saya, gimana ya? Tergantung orangnya juga sih. Kalau kebanyakan menggunakan fasilitas umum kayak Transjakarta yang kayak gitu, itu lebih ke kayak ngebagi aja sih, ngebagi Waktu lah ya. ngebagi pengguna jalan jatuhnya. Oh, iya. Kalau misalkan semuanya naik kendaraan pribadi, jatuhnya malah lebih padat juga. Betul. Tapi kalau kebalikannya, semua orang naik kendaraan umum, jatuhnya malah sumpek di terminal atau di apa, di Stasiun. stasiunnya. Iya, Pernah gitu. kejadian juga kan kayak gitu ya. Sering. Iya, Sering. makanya kayak Manggarai contohnya lah ya. Iya, kayak gitu sih. Terakhir Mas, pendapat Mas sendiri nih, solusi untuk menuntaskan kemacetan yang ada di Jakarta itu apa? Kalau menurut saya sih, karena sebagai karyawan sih lebih baik ya, kayak semacam kayak pandemi kemarin, lebih banyak kerja dari rumah. Kalau menurut saya, Work from home ya? iya, work from home. Karena untuk era digital begini kan nggak perlu harus ke kantor Iya betul. untuk mengerjakan sesuatu. Betul.
Jadi Bisa remote lah ya. ya bisa remote, kemudian yang begitu nggak ada lalu lalang banyak orang ke sini gitu kalau menurut saya. Oke Mas, udah habis pertanyaannya. Ya, siap. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat kita. Ya, Saya Andrean, untuk lokasi. Andi. Oke, terima kasih. Sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama antara lain pertumbuhan kendaraan pribadi yang tumbuh sangat cepat, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta sistem transportasi umum yang belum sepenuhnya efisien. Kondisi ini menciptakan antrian panjang yang tidak hanya menjadi hambatan bagi produktivitas masyarakat Jakarta, tetapi juga memberikan dampak kesehatan dan lingkungan yang serius. Seperti peningkatan emisi gas buang, stres akibat waktu perjalanan yang lebih lama, serta risiko kecelakaan yang meningkat menjadi konsekuensi yang harus dihadapi setiap hari. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang dapat mengatasi masalah ini secara holistik. Tentu saja, solusi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama masyarakat. Peningkatan sistem transportasi umum, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan penerapan kebijakan transportasi yang inovatif dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas. Kita berharap dengan kesadaran bersama dan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah terhadap mobilitas. Dengan demikian, Jakarta tidak hanya akan maju secara ekonomi, tetapi juga memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebagai penutup, mari kita merenung bersama. Sampai kapan kemacetan Jakarta akan terus menjadi neraka Jakarta? Apakah kita bersedia bersatu untuk menciptakan perubahan? Bagaimana kontribusi kita dalam mewujudkan ibu kota yang lebih lancar dan nyaman? Pertanyaan ini menjadi panggilan untuk refleksi dan aksi bersama. Mari kita bergerak bersama-sama mencari solusi agar kemacetan bukan lagi bayangan yang menakutkan, tetapi kenangan masa lalu yang akan kita atasi bersama. Sampai jumpa pada perjuangan menuju Jakarta yang lebih baik.